sahabat RSUP Dr. Karyadi, kali ini bersama saya dengan Dr. Nita yang akan menemani kalian di Karyadi Podcast. Dan pastinya hari ini adalah tema yang sangat menarik, yaitu tentang glaukoma. Berkenaan dengan Glaucoma Week, yaitu The World is Bright, Save Your Sight. Dan hari ini saya tidak sendirian, karena di sebelah saya sudah ada Dr. Dentis Puspasari, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata subdivisi glaukoma di RSUP Dr. Karyadi. Yuk kasih tepuk tangan dulu yuk. Halo dokter. Halo Dokter Nita. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat selalu. Nah ini adalah Minggu World Glaucoma ya dok ya? Betul, pekan glaukoma sedunia. Boleh dong dok kasih tahu ke kita nih dok, sebenarnya glaukoma tuh apa sih dok? Karena memang banyak banget masyarakat umum tuh nggak tahu tentang glaukoma dokter. Ya, mungkin sahabat sehat sendiri juga mungkin masih banyak yang belum familiar dengan glaukoma ya. Mungkin paling banyak didengar adalah katarak ya. Benar Jadi banget. selain katarak memang di mata itu juga ada penyakit lain yaitu glaukoma. Glaukoma itu sendiri adalah kelainan saraf mata yang dapat mengakibatkan kelainan atau gangguan lapang pandang yang apabila dia tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kebutaan yang sifatnya permanen seperti itu. Nah ternyata memang glaukoma ini adalah salah satu juga penyebab kebutaan di Indonesia ya dok ya? Benar. Nah boleh dong dokter dikasih tahu ke kita mungkin apa aja sih faktor-faktor yang bisa membuat resiko terjadinya glaukoma dokter? Ya, jadi faktor-faktor resiko terjadinya glaukoma itu ada beberapa ya. Yang pertama usia. Glaukoma ini, risiko terjadinya glaukoma meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Dan memang risikonya akan bertambah ketika seseorang memasuki usia di atas 40 tahun. Kemudian faktor risiko lainnya adalah genetik atau keturunan ya. Jadi kalau di keluarga kita ada yang mempunyai riwayat glaukoma, maka kita mempunyai risiko lebih tinggi terkena glaukoma dibanding dengan orang-orang yang tidak mempunyai riwayat keluarga glaukoma. Yang ketiga, penyakit sistemik lainnya seperti kencing manis atau diabetes mellitus, darah tinggi atau hipertensi, kemudian penyakit-penyakit mata lain seperti adanya katarak, adanya infeksi pada mata, itu juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya glaukoma. Selain itu penggunaan obat-obat steroid ya, obat-obat steroid baik obat-obat steroid tetes maupun obat steroid minum yang digunakan dalam jangka waktu lama atau jangka waktu panjang juga meningkatkan resiko glaukoma pada seseorang, sehingga kita harus hati-hati dalam penggunaan obat-obat tetes. Sebisa mungkin memang harus sesuai dengan resep atau anjuran dari dokter. Kemudian faktor risiko lainnya adalah yang paling utama adalah tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang tinggi ini merupakan faktor risiko utama terjadi glaukoma, walaupun ada jenis glaukoma tertentu dengan tekanan bola mata yang normal. Nah itu ternyata ya sahabat sehat banyak banget faktor-faktor resiko yang bisa membuat kita terjadi glaukoma. Tapi sebelumnya nih dokter, mungkin bisa dijelasin juga dokter sebenarnya gejala-gejalanya glaukoma tuh seperti apa sih dok? Ya, sebelum kita beranjak pada gejala, mungkin saya sedikit menyinggung mengenai jenis-jenis glaukoma itu sendiri ya dok, karena pada jenis glaukoma tertentu dia akan memberikan gejala yang berbeda dengan jenis glaukoma yang lainnya. Jenis glaukoma itu ada yang kita kenal dengan glaukoma primer. Glaukoma primer itu adalah glaukoma yang terjadi tanpa sebab atau penyebabnya tidak kita ketahui atau idiopatik. Kemudian yang kedua adalah glaukoma sekunder. Pada glaukoma sekunder ini ada penyakit-penyakit lain yang menjadi penyebab terjadinya glaukoma tersebut. Kemudian yang ketiga adalah glaukoma kongenital. Glaukoma kongenital ini adalah glaukoma yang terjadi pada bayi-bayi baru lahir atau pada usia anak-anak seperti itu. Nah, jenis-jenis glaukoma ini dapat memberikan gejala yang berbeda-beda. Misalnya pada glaukoma primer itu sendiri ada yang dikenal dengan glaukoma yang kronis. Pada glaukoma yang kronis ini dia gejala yang sering dirasakan adalah pada stadium awal atau tahap-tahap yang awal dia seringkali tidak menimbulkan keluhan atau tidak menimbulkan gejala, hanya mungkin keluhan seperti penglihatan kabur yang
perlahan seperti itu. Tapi kemudian ketika dia sudah sampai pada tahap yang lanjut, dapat memberikan keluhan lapang pandang yang menyempit. Lapang pandang yang menyempit sehingga apabila seseorang terkena glaukoma tersebut, jalan jadi seperti menabrak-nabrak atau adanya kesulitan membaca seperti itu. Nah, glaukoma primer yang lainnya adalah glaukoma akut. Pada kondisi yang akut atau sedang serangan ini, gejala yang bisa dirasakan adalah mata terasa nyeri nyeri berdenyut yang dapat dirasakan sampai di area kepala. Kemudian kadang bisa juga disertai dengan mual dan muntah, disertai dengan mata merah, kemudian penglihatannya kabur atau turun mendadak seperti itu. Nah, ternyata memang gejalanya glaukoma tuh sangat banyak ya dok ya. Mungkin kalau misalnya sahabat sehat sendiri merasakan adanya mata merah, mata pegal-pegal, atau mata nyeri, itu sebenarnya sebaiknya harus ke dokter langsung atau seperti apa ya dok? Ya, Dokter Nita. Jadi kalau sahabat sehat ada yang mengalami keluhan-keluhan atau gejala yang seperti yang saya sebutkan tadi, seperti mata merah, pandangan tiba-tiba kabur, terasa kabur, kemudian nyeri pada daerah mata yang tidak tertahankan atau mungkin tidak hilang dengan obat, sebaiknya memang segera memeriksakan diri ke dokter agar kita dapat mengetahui penyakitnya lebih segera dan dapat memberikan penanganan yang tepat. Benar banget. Agar kita memang mencegah kebutaan dari glaukoma ya dok Nah, ya. semakin cepat ditangani, dideteksi, semakin cepat diketahui penyakitnya, mendapat penanganan yang tepat, harapan kita kebutaan akibat glaukoma yang permanen ini dapat dicegah. Benar, itu dia. Nah, kalau misalnya sahabat sehat memiliki gejala-gejala tadi, itu sebenarnya langsung bisa diperiksakan ke dokter dan salah satunya juga di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi itu melayani pemeriksaan-pemeriksaan ya dok ya. Benar. Mungkin boleh dok di-share ke kita, kalau misalnya di Dr. Karyadi ini dok, itu pemeriksaannya apa aja sih dok? Sebenarnya pemeriksaan pada kasus-kasus mata itu pemeriksaannya hampir sama ya Dokter Dita, tapi mungkin ada pemeriksaan penunjang lainnya pada kasus-kasus glaukoma ini. Yang pertama tentu saja kita akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Jadi kita melihat seberapa tajam penglihatan dari pasien tersebut. Kemudian kita akan memeriksa kondisi mata dan tentu saja kondisi saraf matanya, karena pada glaukoma ini yang terserang atau mengalami kelainan dan kerusakan adalah bagian saraf matanya, Dokter Dita. Kemudian tentu saja kita akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Kita akan melihat apakah tekanan bola matanya tingginya seberapa, nanti itu juga akan menjadi patokan kita untuk memberikan penanganan. Kemudian dapat dilakukan juga pemeriksaan lapang pandang, karena pada glaukoma ini dia pada tahap yang lanjut akan mempengaruhi lapang pandang penderita. Lapang pandangnya menjadi lebih sempit seperti itu Dokter Nita. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang dan kita juga di Karyadi ini dapat juga dilakukan pemeriksaan OCT untuk menilai ketebalan saraf mata. Karena kalau pada glaukoma kan seperti yang saya jelaskan tadi, kerusakannya itu terjadinya di saraf mata. Saraf matanya mengalami penipisan sehingga kita akan pemeriksaan untuk evaluasi ketebalan saraf matanya. Seperti itu. Iya, ternyata memang banyak banget pemeriksaan yang harus dilakukan ya dokter ya. Nah, kalau misalnya banyak juga yang mempertanyakan nih dok, sebenarnya glaukoma tuh bisa sembuh sendiri atau bisa sembuh nggak sih dok sebenarnya? Ya, glaukoma kalau sembuh sendiri tanpa pengobatan tidak ya Dokter Nita ya. Tentu saja kita harus memberikan treatment atau pengobatan yang tepat pada kasus-kasus glaukoma untuk menghindari tadi kebutaan yang permanen. Kalau apakah glaukoma itu dapat sembuh? Glaukoma ini memang tidak dapat kita sembuhkan atau kerusakan saraf mata yang sudah terjadi tidak bisa kita kembalikan ke kondisi semula. Tapi kita yang dapat kita lakukan adalah mempertahankan penglihatan yang ada, kondisi yang ada, agar tidak semakin berat atau tidak progresif sehingga jatuh pada kondisi yang kebutaan tadi seperti itu. Kalau misalnya pengobatannya sendiri dokter, apakah harus dioperasi?
atau menggunakan obat itu ya Dokter Nita ya, banyak ditanyakan banyak, oleh bener banget itu, Dok. pasien-pasien ya. Memang kalau tata laksana pada glaukoma itu memang ada beberapa. Ada yang dengan menggunakan obat, ada yang dengan tindakan laser, ada juga dengan tindakan operatif. Penanganan yang tata laksana yang kita berikan nanti tergantung dari kondisi pasien ketika datang atau berobat kepada kita. Nanti apakah masih dapat digunakan obat-obatan? Kalau dengan obat-obatan ternyata tidak berespon dengan baik, kita dapat pilihannya adalah tindakan operasi, tindakan laser atau tindakan operasi, Dokter Nita. Nah, itu dia, Dok. Karena banyak banget mungkin yang masyarakat awam itu takut datang ke dokter karena dikiranya semuanya harus dioperasi. Ternyata memang pakai obat-obatan dulu ya, Dok ya. Baru kalau misalnya nanti dievaluasi ternyata harus laser ataupun operasi gitu ya, Dok ya. Nah, selanjutnya nih dokter, setelah pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu, kita mau bahas nih, Dok, sedikit mitos atau fakta yang beredar di masyarakat nih, dokter. Mitos pertama, mitos atau fakta? Tolong dijawab ya, Dok ya. Katanya mengkonsumsi wortel ataupun tomat setiap hari itu bisa menghindarkan kita dari glaukoma. Mitos atau fakta, dokter? Mitos. Sebenarnya konsumsi dari buah-buahan seperti wortel, sayuran-sayuran hijau itu memang baik untuk nutrisi saraf mata. Tapi bukan berarti kalau kita mengkonsumsi buah-buahan wortel seperti itu secara rutin setiap hari dapat mengobati atau mencegah penyakit glaukoma. Apabila sudah terdiagnosis glaukoma, memang tetap kita harus berobat dan menggunakan obat-obat atau menggunakan obat-obat sesuai dengan petunjuk dari dokternya. Itu dia ya, sahabat sehat ya. Soalnya kadang-kadang ya dokter ya, banyak banget yang pasien-pasien itu setelah terdiagnosis glaukoma, mereka itu malah mencari jamu-jamuan, pengobatan alternatif. Itu yang kita bikin sedih kadang-kadang ya, Dok ya. Jadi memang masyarakat kalau misalnya sudah terdiagnosis glaukoma, lebih baik rutinkan pengobatan di dokter ya, Dok ya. Ya, pada penderita glaukoma, baik dia yang tekanan bola matanya sudah terkontrol atau misalnya sudah menggunakan obat, sudah menjalani tindakan operasi, tetap harus atau tetap kita sarankan untuk kontrol secara rutin untuk diperiksa tekanan bola matanya, kondisi saraf matanya secara berkala. Jadi tidak stop seperti itu, Dokter Nita, tetap harus secara rutin. Nah, itu dia. Kita ke mitos atau fakta nomor 2 nih, Dok. Kalau misalnya keluarga yang glaukoma, apakah anaknya selalu pasti glaukoma? Mitos atau fakta, dokter? Keluarga atau genetik memang salah satu faktor resiko ya, Dok, seperti yang saya jelaskan di awal. Tapi bukan berarti semua orang yang punya orang tua atau keluarga dengan glaukoma pasti terjadi glaukoma. Itulah makanya kita sarankan apabila ada sahabat sehat dengan riwayat keluarga glaukoma, ada baiknya melakukan screening untuk deteksi dini apakah saya juga terkena atau ada resiko terjadi glaukoma. Seperti itu, Dok. Bener banget. Dan screeningnya mungkin bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi ya, Dok bisa. Ya. Screeningnya itu apakah seperti yang tadi pemeriksaan yang sudah disebutkan dokter tadi, Dok? Ya, nanti tetap akan dilakukan pemeriksaan secara seperti tadi, tajam penglihatan, kemudian pemeriksaan saraf mata, tekanan bola mata, seperti itu. Dan mungkin saya percaya ya, Dok ya, kalau misalnya screeningnya lebih awal, kita tuh bisa mencegah kebutaan itu lebih awal, Dok. Betul, deteksi dini adalah kunci penting untuk mencegah kebutaan akibat glaukoma ini, Dokter Nita. Itu dia. Nah, mitos ketiga, mitos atau fakta nih, dokter. Kebanyakan katanya yang terkena glaukoma itu adalah perempuan, dokter. Mitos. Karena glaukoma itu bisa terjadi baik pada laki-laki maupun pada wanita. Gitu, dokter. Jadi sama rata ya, Dok ya. Jadi tidak melulu perempuan yang selalu terkena glaukoma ya, Dok ya. Mitos juga glaukoma hanya terjadi pada usia tua. Glaukoma itu dapat terjadi mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, dewasa muda, dan tentu saja pada faktor risikonya meningkat pada
usia-usia di atas 40 tahun ya, Dok, tahun. ya. Gitu. Kalau misalnya anak-anak glaukoma ya, Dok, ya, apalagi kalau misalnya bayi baru lahir, itu kita taunya itu glaukoma atau tidak tuh seperti apa ya, Dok, ya? Ya, gejala-gejala pada glaukoma bayi atau anak-anak ya, Dokter Nita ya. Ya, gejala pada glaukoma kongenital atau glaukoma yang terjadi pada bayi ataupun anak-anak memang agak sedikit berbeda dengan pada orang dewasa ya, Dok. Misalnya yang pertama, matanya sering berair. Kemudian kelopak matanya itu seperti agak kaku. Dan matanya tampak membesar. Jadi kalau misalkan ada orang tua, wah matanya bagus, besar, kadang suka ada seperti ya, Dok, ya. Jadi kita juga harus waspada atau harus aware. Kemudian bening mata, telapak mata yang bening ini, Dok, terlihat lebih keruh. Itu juga salah satunya. Dan tentu saja tekanan bola matanya bisa tinggi atau meningkat. Nah, itu memang harus tahu ya, Dok, ya. Karena kalau misalnya anak-anak yang dengan glaukoma masih kita bisa sembuhkan ya, Dok, ya. Ya, semakin cepat ditangani tentu saja harapan untuk penglihatannya, untuk perbaikannya lebih baik seperti itu. Kita ke mitos atau fakta selanjutnya, Dokter. Katanya nih, Dokter, kalau misalnya main handphone setiap hari bisa bikin glaukoma. Mitos atau fakta, Dokter? Mitos. Karena biasanya, Dok, ya, kalau misalnya anak-anak ibu-ibu nih ya, main handphone terus tiap hari nanti kena glaukoma loh. Itu enggak ya, mitos ya, Dok, ya. mitos ya. Oke. Tapi memang melihat handphone atau melihat gadget itu ya, kalau sekarang kan anak-anak itu sering sekali ya menggunakan gadget ya, dalam jangka waktu yang lama juga tidak baik untuk kesehatan mata seperti itu, Dok. Jadi memang time screen-nya itu juga harus diperhatikan ya, tidak seharian menggunakan gadget atau melihat handphone, seperti tetap harus ada batasan-batasannya. Oke, itu dia mitos sama atau fakta di seputar masyarakat nih, Dokter. Cuma kita ada titipan banyak banget pertanyaan dari pasien-pasien kita yang sudah terkena glaukoma nih, Dokter. Ini ada pasien udah minum obat glaukoma, tapi tuh kenapa sih, Dokter, tekanannya itu masih tinggi aja? Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Dokter? Ya, itulah ya memang banyak ya, Dok, yang seperti sudah pakai obat tapi kok tekanan tidak turun atau tidak berespon terhadap pengobatan obat-obat tadi. Ya, itulah mengapa kita selalu menyarankan pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis glaukoma untuk selalu kontrol rutin untuk memeriksakan matanya agar kita tahu apakah dengan pengobatan atau obat-obatan yang kita berikan memberikan hasil yang baik atau berespon tidak kepada pasien tersebut. Karena apabila memang dengan pengobatan tekanan masih tetap tinggi, tidak sesuai dengan tekanan yang kita harapkan, mungkin perlu penanganan yang lain seperti saya sebutkan tadi ya, dengan tindakan laser atau tindakan operasi. Seperti itu, Dok. Kalau misalnya sudah dioperasi ya, Dokter, apakah harus minum obat terus juga, Dok? Itu nanti kita akan evaluasi, selalu evaluasi berkala untuk dilihat apakah dengan tindakan operasi tekanan bola mata sudah baik, sudah cukup aman untuk saraf matanya. Jika memang masih kita rasa belum aman untuk kondisi saraf matanya, dapat kita tambahkan obat-obatan seperti obat tetes penurun tekanan bola mata. Oke, Dokter. Ada juga pertanyaan nih, Dokter, dari salah satu pasien. Ini dulu tuh saya katarak nih, Dok, tapi kok sekarang saya malah ditambah dengan glaukoma, Dok. Itu kenapa ya, Dok? Bisa seperti itu, Dokter? Iya, Dok. Itu juga salah satu seperti yang saya sebutkan di awal ya, Dok, ya. Pada kondisi-kondisi kelainan mata lainnya ya, salah satunya katarak, itu dapat memicu terjadinya glaukoma. Terutama pada kondisi-kondisi katarak yang kalau orang awam tuh pahamnya sudah matang ya, Dok, ya. Sudah matang, atau yang mungkin baru justru yang dia masih di awal-awal, masih tipis, itu juga dapat menjadi salah satu faktor resiko atau pemicu terjadinya glaukoma. Oke, ternyata memang banyak banget ya, Dok, penyakit-penyakit mata yang bisa juga endingnya ini komplikasinya ke glaukoma ya, Dok, ya. Tadi seperti infeksi, terus katarak, ternyata memang glaukoma ini salah satu yang menakutkan juga ya, Dokter, ya. Betul sekali, Oke, ini terakhir, Dokter, mungkin ada nggak sih pesan yang mau disampaikan sama Dokter Denti untuk sahabat sehat semuanya buat pasien-pasien yang sudah terkena glaukoma atau pasien-pasien yang belum terkena, ya jangan sampai ya, Dok, ya, belum terkena glaukoma ya, buat sahabat sehat semuanya, ada yang mau disampaikan nggak, Dok? Ya,
Terima kasih Dokter Nita. Ini memperingati Pekan Glaukoma Sedunia juga ya Dok ya. Kita ingin meningkatkan awareness atau kewaspadaan dari sahabat sehat Karyadi akan penyakit glaukoma ini. Karena glaukoma ini merupakan penyakit bata mata yang dapat menimbulkan kebutaan yang permanen Dok ya. Jadi kalau misalkan sahabat sehat ada yang memiliki faktor risiko seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian ada keluhan-keluhan seperti yang saya sampaikan, misalnya matanya merah, nyeri pada daerah mata, kemudian penglihatannya kabur secara tiba-tiba, itu ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter mata. Atau pada misal sahabat sehat mempunyai faktor resiko seperti keluarga, faktor resiko penyakit sistemik lainnya, ada baiknya melakukan screening atau deteksi dini dengan berobat ke dokter. Setidaknya screeningnya di atas usia 40 tahun itu setidaknya setahun sekali Dok, kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata seperti itu. Atau pada yang mempunyai faktor risiko tadi juga kita sarankan untuk memeriksakan kesehatan matanya setidaknya 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun itu kalau saat pemeriksaan itu bagus, tetap kita anjurkan untuk pemeriksaan kesehatan mata 1 tahun kemudian. Seperti itu dokter. Nah, itu dia sahabat. Ternyata memang banyak banget materi tentang glaukoma ya. Yang bisa saya dapatkan adalah ternyata memang sangat menakutkan penyakit glaukoma ini. Kalau misalnya sudah kena, lebih baik kita berobat dengan pengobatan yang tepat. Jangan tergiur dengan omongan iklan apapun itu sepertinya ya. Dan yang paling penting adalah screening lebih awal itu lebih penting untuk mencegah terjadinya glaukoma. Ya. Terima kasih Dr. Denti atas bincang-bincang pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di tema-tema yang selanjutnya ya Dok ya. Yang pastinya lebih menarik. Itu dia. Terima kasih buat sahabat yang sudah mengikuti kita dari awal tadi sampai akhir ini. Dan juga saya mendoakan semoga seluruh sahabat dalam keadaan tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengikuti kita di media sosial RSUP Dr. Karyadi untuk mendapatkan berita terkini seputar dunia kesehatan, karena ternyata banyak banget nih informasi kesehatan terkini. Seperti biasanya saya akan menutup sebuah pantun dengan buah kedondong buah duku, ambilnya di kampung rambutan. Kita pamit dulu, terima kasih teman-teman. Saya Dr. Nita. Saya Dr. Denti. Kami undur diri, terima kasih sudah mendengarkan Karyadi Podcast hari ini. Karyadi, bangga melayani. Dadah!